Jangankan orang non-Sunda, orang Sunda sendiri banyak yang nggak ngerti tentang kujang. Kita boleh pinter, kita boleh modern, tapi jangan sekali-kali meninggalkan kearifan lokal. Kujang bukan hanya sekedar pusaka, tetapi bagian dari jati diri budaya Sunda. Kujang melambangkan kebijaksanaan dan setiap bentuknya mengandung filosofi mendalam. Dahulu, hanyalah kalangan tertentu yang bisa memilikinya. Meski zaman telah berubah, masih ada yang mau melestarikan. Ialah Abah Wahyu, sang guru tepa yang mempertahankan serta meneruskan tradisi pembuatannya. Saya mulai buat dari tahun 95. 95 sampai tahun 2000 itu masih gratisan kalau saya bikin hobi. Jadi kalau saya buat diminta teman kasih. Bikin lagi, selesai, dianggap bagus, diminta kasih. Terus saja begitu, 10 tahun. Saya ikhlas itu aja, udah seneng gitu. Ya namanya hobi kan, dikasih diminta orang, senang aja. Pajajaran itu bubar abad ke-16, tepatnya 1579. Karena kujang ini dianggap bukan pegangan masyarakat biasa, hanya untuk para pejabat, katanya begitu. Jadi sudah, begitu Pajajaran bubar, udah. Para empu, nah kalau di Sunda itu namanya guru tepa. Guru itu tukang atau ahli tepa itu menempa, khusus kujang. Nah guru tepa sudah tidak mau lagi dia membuat kujang. Buat apa membuat kujang? Karena para pejabatnya yang berhak memegangnya, yang berhak memilikinya sudah tidak ada. Sudah bubar kerajaan, kadipaten segala macam. Di dalam pantun Bogor disebutkan ada 6 jenis kujang. Ciung, kuntul, jago, bangkong, naga, badak. Setiap jenis dari kujang tadi menunjukkan simbol. Siapa yang megang itu? Sebagai apa beliau? Kujang ciung mata 5. Ageman itu simbol para bupati dan gerang serat. Kemudian ada kujang kuntul. Itu ageman simbol patih dan mantri. Ada kujang jago, ageman para balapati, itu panglima-panglima perang. Kujang naga, ageman para kanduru, kepercayaan raja. Ada kujang bangkong, para guru. Dan kujang badak, para prajurit. Kalau untuk aksesoris, pajangan, hiasan itu umumnya bahannya kuningan. Karena memang dia lebih bagus gitu ya, warnanya kuning. Nah khusus untuk pusaka, yang pertama Abah bikin dari bahan baja. Bisa bekas per, bisa baja yang bagus, bisa. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kujang sangat beragam, tergantung tujuan pembuatan. Contohnya kujang pusaka yang dibuat dari material khusus seperti baja. Baja gampang aja, sekarang ambil aja contoh ini, ambil bahan bekas per. Bekas per mobil itu dibikin tipis dulu, sudah dibikin tipis, kemudian digunting aja. Bukan digunting pakai tangan gini, ada menggunakan api, las. Sudah membentuk kasar, sudah ditempa. Nah itu lalu digurinda. Dibor kan ada matanya, kujang tuh ada matanya. Itu bolongannya itu ya. Nah itu lalu digurinda, dibentuk lagi, dikikir, baru dipoles. Setelah dipoles nanti kalau Abah kebiasaan di sini
setiap kujang pusaka ini diberi pamor gambar, lukisan gitu. Selama bertahun-tahun Abah Wahyu berkarya, kini hasil karyanya dirawat serta dijaga di Galeri Kujang oleh keturunannya. Sebetulnya galeri ini sudah berdiri dari tahun 2005. Berarti udah hampir 20 tahun ya. 20 tahun. Nah, awalnya memang ini hanya sebatas workshop untuk finishing aja. Setiap kujang yang dibuat Abah Wahyu ialah karya seni autentik, mengandung nilai budaya tinggi yang tak dapat digantikan. Kita ini handmade, bukan pabrik. Bahkan banyak kujang yang produksi kita misalkan satu hari itu menghasilkan hanya 50 piece atau 100 piece, itu ditiru oleh luar negeri. Luar negeri sekali cetak bisa 3.000, 4.000, 5.000, dan harganya pun murah. Tapi terdapat perbedaan dalam produknya, gitu. Tentunya apa yang kita produksi itu pasti ada otentik. Terdapat aturan yang dipertahankan Pandepaan Kujang Pajajaran untuk memastikan setiap kujang memiliki nilai dan makna yang penuh arti. Yang dipertahankan di sini adalah pakem atau tetekon, aturan-aturan, kaidah-kaidah dalam pembuat kujang maupun esensi dari kujang tersebut. Kujang pusaka seringkali dipandang sebagai benda yang memiliki sisi mistis. Namun, Pandepaan Kujang Pajajaran mengubah pandangan tersebut dan membawa inovasi baru. Jadi kalau misalkan dengar kata kujang atau pusaka, pasti mistis. Maka dari itu kita inovasi, gimana kujang ini supaya bisa dinikmati oleh ibu-ibu, anak muda, bahkan orang yang tidak terlalu suka dengan hal-hal yang berbau seni. Inovasi lah, bikin gantungan kunci, bikin plakat, gitu. Terus kemudian bikin lagi figura dan lain-lain yang yang bisa dinikmati bahkan dari semua kalangan, gitu. Partisipasi dalam berbagai pameran memperkenalkan kujang kepada lebih banyak orang, sekaligus membantu menjaga eksistensinya. Pada tahun 2015-2017 berturut-turut selalu dapat anugerah kebudayaan dari Kota Bogor, dari Wali Kota. Kemudian terakhir itu 2018 dari Bapak Ridwan Kamil, dari Gubernur Jawa Barat. Bulan Desember tahun 2018 itu Abah Wahyu ini dianugerahi sebagai pelestari atau maestro kujang di Jawa Barat. Seperti itu. Kujang ini bukan milik pribadi, perseorangan, kelompok, tapi kujang ini milik semua. Semua berhak punya kujang ini. Karena apa? Kalau bukan kita yang paham, yang mengerti, nanti sejarah ini akan hilang. Barang ini akan hilang. Kalau sudah hilang, tamatlah sudah peradaban kita, jati diri kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kujang tetap lestari, melambangkan keberanian, kearifan, dan kebanggaan masyarakat Sunda. Ia tidak mati, hanya menunggu untuk dikenang kembali.